Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk belajar kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini hari Sabtu 13 Maret 2021 kita akan belajar lagi nih. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu bahasa Arab dengan tema yang sama, dengan tema as-sakanu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya bertanya alamat kepada orang lain dalam bahasa Arab, pun juga bagaimana cara memberitahu alamat kita sendiri kepada orang lain dengan bahasa Arab juga tentunya. Nah, cuman sebelum itu seperti biasa Ustadz ingin kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu silahkan dirapikan dulu duduknya, kita persiapan untuk berdoa. Saya tunggu ya. Bagaimana? Udah rapi duduknya? Udah siap untuk berdoa? Nah, udah siap? Yuk, sama-sama kita berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa, dan semoga dengan perantara doa tadi Allah mempermudah kita, Allah memperlancar kita untuk belajar dan juga memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum Ustadz melanjutkan ke materi utama kita, Ustadz ingin kita bersama-sama, Ustadz dan juga kalian, mereview lagi atau mengulang kembali materi yang pernah Ustadz sampaikan kalau nggak salah di 3 atau 4 pekan yang lalu, yaitu tentang materi fungsi dari atau bertanya dengan menggunakan kata aina. Nah, kalian masih ingat nggak aina itu digunakan atau kata tanya digunakan untuk bertanya apa aja? Ada 2 kemarin. Nah, ada yang ingat dan juga ada yang udah lupa ternyata. Ustadz ulangi lagi. Atau Ustadz ulangi lagi materinya. Aina dalam bahasa Arab yang berarti di mana dalam bahasa Indonesia digunakan untuk bertanya 2 hal. Yang pertama digunakan untuk menanyakan letak sesuatu benda atau letak sesuatu benda. Jadi aina yang pertama dia biasanya digunakan untuk menanyakan letak sesuatu. Misal Ustadz ingin bertanya kepada Mas Amar nih, Mar, di mana letak pensilmu? Atau Ustadz menggunakan kalimat tanya, aina qalamuka ya Amar. Atau mungkin Ustadz ingin tanya ke Mbak Zahra misal, atau Mbak Hansa misal, letak tasnya. Maka Ustadz menggunakan kalimat tanya, aina hakibatuki. Gitu ya. Jadi aina yang pertama digunakan untuk menanyakan letak sesuatu, dan yang kedua yang mana yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu aina digunakan untuk menanyakan alamat seseorang. Nah, hari ini kita akan belajar bertanya
menggunakan kata aina untuk menanyakan alamat seseorang. Oke, kita lanjut. Bertanya dan memberitahu alamat. Kita mulai dari bertanya terlebih dahulu. Bertanya alamat dalam bahasa Indonesia atau biasanya kalian menggunakan kata apa? Biasanya kalian menggunakan kalimat apa biasanya? Bagaimana cara kalian bertanya alamat kepada teman kalian, kepada orang lain yang belum kalian kenal tentang alamat mereka? Biasanya kita menggunakan kalimat di mana kamu tinggal, iya kan? Biasanya pakai ini, ataupun juga di mana rumahmu, di mana alamatmu, gitu kan biasanya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau dalam bahasa Arab ada dua caranya. Kepada laki-laki itu beda, kepada perempuan itu beda. Kalau bahasa Indonesia kan sama, antara laki-laki dan perempuan kan sama dengan kalimat yang digunakan, yaitu di mana kamu tinggal, di mana rumahmu, di mana alamatmu, gitu kan. Kalau bahasa Indonesia. Cuman kalau bahasa Arab ada dua cara nih. Kalau untuk laki-laki biasanya atau seharusnya kita menggunakan aina taskunu. Jadi menggunakan kata aina plus kata kerja taskunu. Aina itu di mana, taskunu kamu tinggal untuk laki-laki. Jadi kalau kalian ingin bertanya alamat seseorang dan orang itu adalah laki-laki, maka gunakanlah kalimat tanya aina taskunu. Aina taskunu. Betul. Nah, kalau untuk perempuan, ada yang tahu nggak kalimat apa yang kita gunakan untuk bertanya alamat mereka? Atau alamat perempuan itu tadi. Nah, kira-kira ada masih ingat nggak? Kamu tinggal untuk laki-laki kan aina atas kunu itu kamu tinggal digunakan untuk laki-laki. Kalau kamu tinggal biasanya digunakan untuk perempuan itu pakai apa? Tasku, yaps, taskunina. Jadi kalau kalian ingin bertanya alamat kepada perempuan, misal mbak kalian atau teman kalian yang perempuan atau orang lain lah yang belum kalian kenal dulu, maka gunakanlah kalimat tanya aina taskunina. Itu untuk perempuan. Jadi untuk laki-laki itu menggunakan aina taskunu. Kalau untuk perempuan menggunakan aina taskunina. Ahsantum. Nah, itu tadi adalah bertanya alamat dalam bahasa Arab. Sekarang kalau kalian ditanya, wajib menjawab kan? Harus dijawab kan? Idealnya atau bagusnya, ahsannya, afdolnya. Nah, lalu bagaimana cara menjawab atau bagaimana cara memberitahu orang lain tentang alamat kita? Nah, kasih contoh nih. Misal dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kalimat apa yang kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan alamat? Nah, tuh. Salah satunya adalah aku tinggal di titik di mana gitu kan, atau alamatku di rumahku di gitu kan. Nah, misal nih, aku tinggal di Ponorogo, ya bilang aku tinggal di Ponorogo. Cuman kalau kan tinggal di, misal ada yang tinggal di Kauman, tinggal dijawab aku tinggal di Kauman gitu kan. Atau mungkin juga ada yang tinggal di daerah lain, misal di Babatan, tinggal dijawab aku tinggal di Babatan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau dalam bahasa Arab biasanya kita menggunakan kalimat seperti ini. Askunu fi itu fi terus dilanjutkan dengan kota, nama kotanya. Misal askunu artinya adalah aku tinggal di mana? Misal askunu fi Ponorogo.
maka artinya adalah askunu, aku tinggal fi di Ponorogo. Di Ponorogo itu Ponorogo misalnya. Di Ponorogo. Nah, itu contohnya. Atau mungkin juga ada yang tinggal di Babetan mungkin. Maka ucapan, atau mungkin tinggal di Kauman, afan. Maka ucapan askunu fi Kauman untuk mereka tinggal di Kauman. Atau pada tinggal di Babatan, maka bilang aja askunu fi Babatan. Saya tinggal di Babatan. Atau misal ada yang tinggal di Jetis, ucapkan askunu fi Jetis. Atau askunu fi Badekan, askunu fi Sukorejo, askunu fi Pulung misal. Nah, biar kalian tambah paham, Ustadz ingin kita mempraktekkan bersama-sama, mempraktekkan bagaimana caranya bertanya dan juga caranya memberitahu alamat kita kepada orang lain. Misal nih, untuk kasih contoh yang pertama, misal nih, Ustadz ingin bertanya alamat kepada Mas Bilal. Sedangkan Mas Bilal itu dia tinggalnya di Ponorogo atau di Jalan Menur. Maka Ustadz tanya ke Mas Bilal, kira-kira apa yang Ustadz bilang terlebih dahulu? Ustadz pakai kalimat tanya aina taskunu atau aina taskunina? Aina tas Mas Bilal kan laki-laki, maka menggunakan kalimat tanya aina tas, betul, aina taskunu. Ustadz bilang nih ke Mas Bilal, Ustadz ngomong nih ke Mas Bilal, aina taskunu, aina di mana taskunu kamu tinggal. Maka karena Mas Bilal dia anak yang solih, ketika ditanya berarti dia langsung menjawabnya. Tadi kan Mas Bilal dia tinggalnya di Ponorogo, maka Mas Bilal ngomong nih ke Ustadz, atau bilang nih, menjawab pertanyaan Ustadz nih, askunu fi Ponorogo ya Ustadz gitu. Askunu, saya tinggal fi di Ponorogo ya, Ponorogo gitu. Di Ponorogo. Jadi pertama Ustadz analisa dulu, Ustadz lihat dulu Mas Bilal itu dia laki-laki atau perempuan. Karena Mas Bilal dia laki-laki, maka Ustadz menggunakan kalimat tanya aina taskunu. Ustadz bilang ke Mas Bilal, aina taskunu atau aina taskunu ya Bilal. Mas Bilal, di mana kamu tinggal? Maka Bilal menjawab, karena dia tinggal di Ponorogo, Mas Bilal menjawab, askunu fi Ponorogo. Askunu, aku tinggal fi di Ponorogo. Oke. Contoh lagi, biar kalian tambah paham. Misal, tapi tanya lagi nih tanya alamat lagi nih ke Mbak Hansa. Mbak Hansa dia rumahnya di Tonatan misal ya. Maka kita analisa, Mbak Hansa itu dia laki-laki atau perempuan? Perempuan, betul. Kalau perempuan, maka kalimat tanya yang digunakan kira-kira aina taskunu atau aina taskunina? Aina tas, betul. Karena Mbak Hansa adalah perempuan, maka Ustadz tanyanya menggunakan kalimat tanya aina taskunina. Kak Ustadz ngomong nih atau Ustadz bilang nih ke Mbak Hansa, aina taskunina ya Hansa atau aina taskunina, sudah cukup. Aina di mana taskunina kamu tinggal. Karena Mbak Hansa adalah anak yang solihah juga, maka dia menjawab, dia memberitahu ke Ustadz bahwa dia tinggal di mana? Di Tonatan. Maka Mbak Hansa bilang gini, askunu fi Tonatan ya Ustadz, atau askunu fi Tonatan, sudah cukup. Askunu, saya tinggal fi di Tonatan. Nah, satu lagi. Karena Mbak Hansa dia adalah perempuan, maka Ustadz tanyanya nggak pakai aina taskunu, tapi aina taskunina, karena Mbak Hansa adalah perempuan.
Kecuali kalau Mbak Hansa itu laki-laki, maka Ustadz pakai ataskunu. Tapi karena Mbak Hansa ada perempuan, berarti Ustadz menggunakan kalimat tanya, aina taskunina. Oke. Ustadz kan sudah memberikan kalian 2 contoh. Sekarang kalian coba berlatih. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Misalkan ingin bertanya kepada Mas Ahmad. Mas Ahmad ini dia rumahnya di Sumoroto misal. Nah, kira-kira apa yang atau kalimat tanya apa yang kalian gunakan kepada Mas Ahmad ketika kalian ingin bertanya alamatnya? Coba kalian teliti. Mas Ahmad itu dia laki-laki atau perempuan? Laki? Betul, laki-laki. Kalau laki tadi kita menggunakan kalimat tanya apa? Aina taskunu atau aina taskunina? Betul. Kita menggunakan kalimat tanya aina taskunu karena Mas Ahmad adalah laki-laki. Tinggal kalian ucapkan ke Mas Ahmad, tinggal kalian bilang ke Mas Ahmad, aina taskunu, di mana kalian atau di mana kamu tinggal Mas Ahmad? Maka Mas Ahmad menjawab pertanyaan kalian. Karena Mas Ahmad dia tinggal di Sumoroto, maka gimana jawabannya? Askunu fi di mana? Fi? Naam, betul. Mas Ahmad bilang ke kalian, askunu fi Sumoroto. Kawan, tempat tinggalku adalah di Sumoroto, atau saya tinggal di Sumoroto, gitu. Gimana? Kira-kira udah paham belum? Pokoknya kalau kalian ingin bertanya alamat kepada seorang laki-laki, gunakanlah kalimat tanya aina taskunu. Sedangkan kalau untuk perempuan, gunakan kalimat tanya aina taskunina. Oke. Untuk mengecek kalian bisa atau enggaknya, udah bisa beneran atau enggak atau belum, tambah lagi satu contoh lagi. Contoh yang terakhir, yaitu contoh nomor 4. Oke. Misal kalian ingin bertanya ke Mbak Zahra. Mbak Zahra dia rumahnya di Sumoroto. Atau Afan di Sukorejo misal. Mbak Zahra dia rumahnya di Sukorejo. Kira-kira mana yang kalian pilih? Atau kalimat mana yang kalian pilih untuk bertanya ke Mbak Zahra? Aina taskunu atau aina taskunina? Betul. Kita menggunakan kalimat tanya aina taskunina karena Mbak Zahra adalah perempuan. Kemudian di sini kan dia Mbak Zahra rumahnya di Sukorejo. Maka otomatis Mbak Zahra menjawab kepada kalian, memberitahu kalian alamatnya. Askunu fi Sukorejo. Tanya aina taskunina? Mbak Zahra, di mana kamu tinggal? Maka Mbak Zahra menjawab, karena dia tinggal di Sukorejo, maka dia memberitahu Ustadz bahwa alamatnya di Sukorejo. Dan menggunakan bahasa Arab, yaitu askunu, saya tinggal, fi, di Sukorejo. Di Sukorejo. Nah, itu adalah contoh terakhir dari Ustadz. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian nih, untuk mengasah kepandaian kalian, Ustadz ingin kita bersama-sama, Ustadz juga dan juga kalian, untuk kita bersama-sama berlatih, belajar bertanya alamat kepada orang lain dengan bahasa Arab, dan juga sekaligus memberitahu kalimat atau memberitahu alamat kita kepada orang lain dengan bahasa Arab juga, dengan cara mengerjakan halaman 52 sampai 53. Cukup dikerjakan nomor 1 sampai 4 saja, nggak perlu sampai 5. Cukup dikerjakan 4 nomor saja. Jadi setelah ini silahkan, kalau kalian sudah paham ya, silahkan coba dikerjakan latihan yang ada di halaman 52
dan juga halaman 53 yaitu nomor 1 sampai 4. Tapi kalau masih bingung, gimana caranya Tat gitu kan, silahkan di review lagi atau diulangi lagi videonya, dilihat lagi sampai benar-benar paham. Misal nih, kalau udah mengulangi, udah 2 kali, 3 kali, 4 kali belum paham, silahkan jabri Ustadz, tanya ke Ustadz, Tat ini caranya gimana Tat? Saya belum paham Tat. Saya belum paham bagaimana caranya bertanya dan juga bagaimana caranya memberitahu alamat kita kepada orang lain. Silahkan tanya ke Ustadz. Boleh telepon juga boleh via chat WA. Nah, itu juga. Nah, itu mungkin sampai di sini aja. Silahkan dikerjakan halaman 52 sampai 53, dikerjakan latihan nomor 1 sampai nomor 4. Seperti biasa, terakhir mengumpulkan adalah jam 9 malam. Yang kelas Imam An-Nasai kepada Ustadz itu Taufik, sedangkan kelas Imam Ibnu Majah silahkan dikirimkan ke Ustadz Adit. Mungkin sekian dari Ustadz. Kita bersama-sama persiapan untuk berdoa. Silahkan dirapihkan duduknya, duduk bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha. Kita persiapan untuk berdoa. Duduk anak solih. Sudah solih duduknya? Sudah siap untuk berdoa? Alhamdulillah. Kalau sudah siap, oke, kalau sudah siap, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, pahamkanlah kami kepada agamamu, pahamkanlah kami kepada dinmu, yaitu din Islam. Mungkin sekian dari Ustadz. Dan lupa untuk dikerjakan latihannya biar tambah pintar, biar tambah bisa berbahasa Arab. Sekian dari Ustadz. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.